Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Subilo Wiono SH MPD. Perkenalkan, nama saya Aditya Hussein Bernama, NPM 23 10 2018. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai materi paradigma sosiologi hukum. Definisi sosiologi hukum. Hukum sosiologis mempelajari hukum dalam konteks sosial, melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, definisi sosiologi hukum dari para ahli. Menurut Emil Durkheim, paradigma fakta sosial melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang mengikat dan mengatur perilaku individu. Hukum adalah refleksi dari kesadaran kolektif masyarakat. Yang kedua, Donald Black. Paradigma perilaku hukum atau behavioral paradigm melihat hukum sebagai variabel yang dapat diamati dalam perilaku sosial. Hukum dipahami melalui bagaimana ia diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, ada Max Weber. Paradigma definisi sosial menekankan bahwa hukum adalah hasil dari interaksi dan interpretasi manusia. Hukum tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai produk nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, sejarah paradigma sosiologi hukum. Awal mula dan pengembangan sosiologi hukum. Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum Itali, Angelotti pada tahun 1882. Pada awalnya, sosiologi hukum merupakan gabungan pemikiran dari sosiologi hukum dan filsafat hukum. Tujuan utama sosiologi hukum adalah untuk mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Pada masa ini, sosiologi hukum masih belum banyak dibahas secara mendalam, terutama karena perbedaan antara hukum yang statis dan sosiologi yang dinamis. Pengembangan sosiologi hukum terus berlanjut dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Max Weber dan Emil Durkheim. Marx berperan penting dalam menggolongkan otoritas dan kekuasaan dalam masyarakat. Sedangkan Durkheim menekankan bahwa hukum adalah indikator integrasi sosial masyarakat. Pada abad ke-20, sosiologi hukum mulai berkembang pesat dengan munculnya berbagai cabang sosiologi, termasuk sosiologi industri dan sosiologi hukum. Yang kedua, perkembangan sosiologi hukum di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sosiologi hukum berkembang melalui aliran sociological jurisprudence yang dipelopori oleh Ruskin Pound pada tahun 1930-an. Aliran ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial dan pengalaman masyarakat. Pemikiran ini dipengaruhi oleh Oliver Wendell Holmes yang menyatakan bahwa the life of the law has not been logic, it is experience. Menekankan bahwa hukum harus dipahami melalui pengalaman sosial dan psikologis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sosiologi hukum di Amerika mulai mendapatkan perhatian lebih serius. Buku-buku seperti Law and Sociology Exploratory Essay menjadi titik awal penting dalam pengembangan sosiologi hukum di Amerika. Asosiasi Hukum dan Masyarakat didirikan pada tahun 1964 menandai bahwa maju dalam integrasi sosial, sosiologi, dan hukum. Yang ketiga, perkembangan kontemporer dan teori-teori baru. Pada era kontemporer, sosiologi hukum terus berkembang dengan munculnya teori-teori baru
Sosiolog seperti Donald Black mengembangkan teori hukum ilmiah yang berbasis pada paradigma sosiologis murni dengan tujuan untuk mengembangkan teori hukum umum yang dapat memprediksi dan menjelaskan semua perilaku hukum. Black menekankan pentingnya sosiologi hukum yang objektif dan bebas dari nilai moralitas dan politik. Selain itu, teori sistem autopoietik oleh Niklas Luhmann juga mempengaruhi sosiologi hukum. Luhmann melihat hukum sebagai salah satu dari 10 sistem fungsional dalam masyarakat yang berinteraksi dengan sistem lainnya secara mandiri. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, gerakan jurisprudensi kritis muncul yang bertujuan untuk mengkritik doktrin liberal dalam hukum dan menekankan pentingnya pendekatan moral dalam sosiologi hukum. Selanjutnya ada ruang lingkup paradigma sosiologi hukum. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh, hukum nasional Indonesia, musyawarah, dan kekeluargaan. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang narkotika terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya. Undang-undang mengenai pemilihan presiden terhadap gejala politik. Pada dasar ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perilakuan dalam masyarakat, yaitu cara bertindak atau berkelakuan yang sama daripada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan antara lain meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa dia gagal mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Objek paradigma sosiologi hukum. Menurut Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita dalam buku Sosiologi Hukum halaman 22 hingga 23 bahwa objek paradigma sosiologi hukum ada tiga. Yang pertama masyarakat, yaitu sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama bila mana kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum. Sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang kepada masyarakat. Yang kedua, lembaga, yaitu sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang terlembaga, di mana kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut. Hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi konduksi pengawasan perjalanan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksi, yaitu sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti bagi sosiologi adalah tindakan sosial, sementara setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum. Yang terakhir, kesimpulan. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini melihat bagaimana hukum diterapkan, diikuti, dan memengaruhi kehidupan sosial. Para ahli seperti Emil Durkheim, Donald Black, dan Max Weber memberikan pandangan berbeda tentang hukum. Durkheim melihat hukum sebagai bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Black fokus pada bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan nyata, sedangkan Weber menekankan bahwa hukum adalah hasil dari nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.